You. Alright. So, karena tadi ngomongin kelemasan-kelemasan ini gitu kan, just want to check in sedikit gitu. Where are we on the zone of well-being? Mungkin bisa type in the chat. Kalau aku sih udah pasti tahu. Satu. Well-being. Where are we on the zone of well-being? Dari skala 1 sampai 5, 1 paling rendah, almost hitting the low zone, 5 paling atas, almost getting to the high zone. Kira-kira kita di mana nih? Wah, take your time. Take your time. Kayaknya kolektif ya hari ini ya. It's a collective zone. Rata-rata kayaknya satu nih gitu. Ya, it's okay. Life happens sometimes. Kadang kita mungkin lagi fit banget, kadang juga there's something yang memang bother us. It's okay. Mungkin mungkin setelah ini mau kasih ini dulu deh. Thank you for sharing anyway. Bianca 3, wow, energize. Udah mau Senin Oh, lagi, tiba-tiba satu lagi ya, Bi ya. Kayaknya yang 3, 4 Jigme, Parlin 3, yang lain ya in borderline. Oke, kalau misalnya kayak gini mungkin kita balik ke praktis kita lagi ya gitu kan. Apakah kita mau kayak settling practice atau emang too overwhelming? Maybe we can there's something that happened in our life lately yang menyebabkan kita ada di in the low zone. Mungkin kita bisa trying to practice the settling practice atau kalau misalnya terlalu overwhelming kita juga bisa do the help now strategy ya gitu kan to try to get us back to the zone of well-being. Thank you banget udah teman-teman tadi udah sharing values-nya apa aja. Just want to just want to ngasih PR nih dari Jikme kasih PR kira-kira the top 5 values tuh apa aja sih tadi yang teman-teman udah share. Ternyata top 5 values dari yang tadi yang udah pernah di-share sama teman-teman semua, satu adalah compassion. Wow, oke. Nggak surprise kayaknya ya gitu. Compassion. Compassion tuh ada di almost kayak everyone has compassion di situ. Yang kedua adalah wisdom. Yang ketiga adalah freedom. Empat, devotion atau commitment. Kelima adalah awareness. Jadi kayak top five values itu hampir ada di semua kita. Meskipun kayak misalnya ada yang di atas, ada yang di bawah, ada yang di tengah, dengan beda-beda gitu kan. Kalau aku jadi pikir gitu kan, kalau misalnya kayak gini, compassion nomor satu gitu. Ya no wonder we all here ya gitu. Because we are chasing compassions. And then kalau ngelihat kayak gini juga kayaknya maybe ini mungkin contoh yang bagus ya buat common humanity gitu. Oh ternyata some of us share the same values. No wonder mungkin action kita, misalnya mungkin bagaimana kita react terhadap sesuatu, mungkin sama, mungkin karena values-nya sama gitu. Jadi ya, menarik aja sih sebenarnya. Keep on exercising. Mungkin kalau misalnya teman-teman yang belum tadi mikirin kira-kira values gue apa, is very good exercise sih. Gitu. Mungkin sebelum kita goes to settling practice, seperti biasa, group intention. Ada yang mau berubah nggak? Confidentiality, step up, step back, be present, keep video on when possible, assume best intentions. Are we all agree? Still agree atau mungkin ada yang mau dirubah? Agree. Oke. Next, ada yang mau share kira-kira praktis yang dari modul 4 apa yang sudah dilakukan, ada mungkin ada kendala. If anyone would like to share, boleh. Enggak juga nggak apa-apa. Ada yang coba formal practice the analytical meditations during the week? Ada yang coba practice? Jingmei practice? Would you like to share? you mean analytical the module 5, right?
And Oh, in my it, module 4 yeah, in. module 4, the one what we did in module 4, the formal practice. Mm, for me, I feel there's what to say, yeah. Well, maybe I'm not going to comment the method, yeah, but then it just like maybe what I can just what I have, what is not what inspire. Wait. What actually then what I found in the analytical, yeah, because they mentioned about regrets, and I think I'm happy to really if I can say regrets, maybe just one or two, but Mm. Mm. even that I would say, well, it's a regret, but then if it did not happen, then it would Mm. not have led me to this way anyway. And then if Mm. that did not happen, or if it happened, or the reason also it did not happen, or whatever that happened that I regretted, yeah, it goes back to, I'm happy that it can go back to compassion. Wow. I just want to say, maybe just it's like now is I'm saying a bit like vague, but then maybe I just share with you what exactly I'm talking about. When I resigned corporate life, in 2009, my intention is actually I want to go to 3 years silent retreat, and then my mom was paranoid gitu. Like she said, "Oh, you're going to 3 years silent retreat? Yeah, silent retreat. I'm not going to talk." And then she said, what if I die? And then I'm like, "Yeah, okay." So I did not go. So until now, I haven't really also found that opportunity again, which also I do not know when I can do it. But the only that is, I think that is one regret that I have on the time. And the second regret when I was in Bali, same thing. I was in Bali for 2 years, just about 2 years I was in Bali. Maybe I was in Bali in 2011, around 2013 or 14, and I think this is not also something that I want to look for. So I was planning to really just resign everything and just go to monastery or to wherever retreat center, but the long term, but leaving Bali. But it didn't happen for a certain reason, and so when I look back, my two regrets, those are my two regrets. But if those two did not happen, then this life that I feel also I appreciate, I'm so grateful in many parts of my life right now, it would not have happened. That's interesting, Sigmund. So how do you manage to have that regret as a narrow view and bring it to a broader view and change how you see it? Um, First of all, I don't usually have regrets because whenever I make decision, then it's really I'm full in it. I know the consequences, and I know fully of the whole picture of what actually I'm facing, and usually I cooked it until I'm so fed up. So I always say that for us to decide or for us to let go, it's not enough to fed up. We need to be fed up of being fed up. Only then we can let go. So that's what I did in terms of work, corporate life, in terms of relationships, in terms of leaving Jakarta and everything is what I did. So Mm. so basically that is what it's about. And then when you ask about the broader view, I think because I know everything has consequences anyway, and then it's like, if you do not do this, then you'll have that. If you do that, then you'll have this. And then looking at where I am now, I'm so grateful. I met this Buddhism, and I practice the way I practice also. I'm happy.
I'm happy to meet the path or lineage that I'm happy about. And then relationship that I have now, I appreciate. So all this life, and I have snowy. So it is like the whole life that I have now. Even I'm not completely or in ecstasy, but I'm grateful. And so I was thinking, well, if I left back then, when I was in Jakarta, I left to monastery or whatever, maybe I did not go back to worldly life, maybe, which I don't know, maybe one day that I regret it also. I don't know. But just like it's just who knows whatever happened. But Ya, ya. Think, I think thank you for sharing. I think it's very relate dengan apa sih namanya topik kita hari ini. Jadi kelanjutannya yang compassion, self compassion. Yang kedua, the way I see it, kayak you have that kind of regret, tapi you also see it as if that doesn't happen, maybe I will not have the life that I have right now. That you're feeling like gratitude gitu kan. So mm, you as if that you look back and you find the meaning of what happened back then. Which is actually like the topic of what we have today gitu. Mungkin Johnson nanti akan explain lebih banyak di situ dan kita lebih banyak punya deeper dive di tentang finding meanings of all the adversities. Thank you banget buat sharingnya, Jikmi. mm, Sebelum kita thank you. mulai, we know that there are a lot of kayak we feel like bit low right now. Maybe we should do the settling practice sebentar kali ya, gitu kan. Sebelum mungkin kita mulai masuk ke dalam topik, dan Johnson will take us through all the recap and also all the learnings today. So, oke, kita mulai seperti biasa. Hmm. Cari posisi duduk yang nyaman. Coba rasain tubuh saat ini. Sensasi apa yang dirasakan? Kalau ada bagian tegang, digerakkan sedikit-sedikit stretching supaya lebih relax. Can close your eyes or let it like a bit open. It's okay, whichever that more comfortable for you. Feel your body. If you're sitting on the floor, feel your body touching the ground. If you're sitting on a chair, feel your body like kaki kita menyentuh lantai. Just allow ourselves to be truly present in this moment. So whenever we are ready, just take a deep breath. Ambil beberapa napas yang dalam. Tarik napas perlahan. Rasakan udara masuk, oksigen yang masuk ke dalam tubuh kita dan menutrisi seluruh tubuh kita. Bayangkan udara yang masuk ke dalam. Dan saat menghembuskan napas, coba lepaskan sedikit demi sedikit ketegangan yang kita rasakan. Nggak perlu semuanya hilang, cukup beri ruang dan tubuh dan pikiran untuk sedikit lebih tenang, sedikit lebih ringan. Lepaskan ketegangan dan kekhawatiran yang ada, yang kita rasakan di hari ini, di minggu ini, di bulan ini, atau mungkin di tahun ini. Lepaskan semua ketegangan. Tarik napas perlahan, hembuskan perlahan.
So whenever you are ready, kita bisa buka mata kita kembali ke dalam ruangan. Do some stretching. Balikin fokus kita ke ruangan ini, ke saat ini. Thank you. Right. Johnson, you want to take us through the recap? Okay, sure. Thank you, Intan, untuk settling practice-nya because I really needed it. I think we all need it. Mm, so, okay. Jadi ini kita akan recap sedikit. I'll be quick ya. Eh, Terkait materi kita minggu ini. Lalu nanti setelah ini seperti biasa ada deeper dive ya. Lalu nanti ada formal practice. So just a usual template of our schedule today. Um, Oke, kita sudah masuk ke modul kelima hari ini, dan basically modul kelima ini adalah second part of topik besar, which is self-compassion, ya kan? Minggu lalu kita sudah masuk ke self-compassion. Um, just to take us through very quickly terhadap what have we learn about ya throughout the CBCT. Kalau teman-teman ingat, pertama itu kita belajar mengenai moment of nurturance because itu menjadi fondasi supaya to make us ready untuk bisa masuk ke modul selanjutnya. Jadi kita diajarin trik-trik supaya kita, kalau kita juga diajarin bagaimana nge-identify saat ini aku sedang comfort nggak comfort, whether I'm in the okay zone or well-being zone or not. Kalau misalnya enggak, then do something about it, ya kan? Yaitu kita bicara mengenai connecting to moment of nurturance. Ada juga kayak banyak sekali hypno strategies kan, grounding, shift, and everything, minum air dan sebagainya, megang apa, feel the surface of something that you hold in your hand, all those kind of exercises, ya kan? Just to make sure bahwa kita berada dalam zone of well-being kita. Nah, after that, setelah kita belajar itu, lalu di modul 1 kita mulai bicara mengenai emotion regulation skills ya. Pertama kita bicara mengenai attention deployment, ya kan? Bagaimana kalau kita merasa nggak nyaman, lalu kita belajar untuk control our focus, our attention, and shift it to something else which is more pleasant or neutral, something like that, ya kan? Lalu kita juga belajar the second trick is self awareness, self distancing, ya. Jadi bagaimana kita create space ketika kita menerima stimuli, ada satu kejadian, satu event, lalu kita bagaimana belajar untuk take a step back, create a gap, create space, supaya kita nggak selalu respond in a autopilot mode. Jadi kita give some space supaya kita bisa, okay, what shall I do now with this kind of situations, ya kan? Nah, setelah itu selesai, kemarin, minggu lalu, kita masuk ke teknik baru, yaitu we call it a cognitive reappraisal, which is basically a little bit more advanced compared to the first two skills. Makanya selalu dikatakan nanti di setiap ketika kita akan formal practice, kita selalu bilang bahwa kalau misalnya in any situations, ketika kita mencoba meng-reappraise situations, sometimes kalau kita masih sedang berada dalam kondisi yang dysregulated, jadi we need to know about it and we can always go back to the first two skills lah ya. Jadi kita bisa shift and stay ke tempat lain dulu sementara, watching our breath, atau back to connect to the moment of nurturance, something like that. Nah, kalau kita sudah berada dalam kondisi yang sudah sedikit lebih oke, lebih regulated, maka kita bisa masuk ke teknik ini, yaitu cognitive reappraisal. Terkait self compassion minggu lalu itu lebih ke, kalau in my own word, itu lebih ke accepting, ya kan? Kalau kita menemukan masalah, how do we deal with that with a sense of acceptance and forgiveness, sebenarnya in my own word, ya. Jadi bahwa bagaimana kita lihat, sebenarnya aku mengalami ini, I'm not alone, ya kan? So it's okay gitu. So bahwa I cannot control everything, so it's okay. So try to accept that kind of situations. Nah, di minggu ini kita akan berbicara bagaimana menghadapi masalah, tapi sekarang kita akan lebih menggunakan konsep uh, growth mindset,
istilahnya ya, kalau teman-teman ingat di Compassion You. Jadi ini kita the whole module minggu ini kita akan bicara mengenai growth mindset. Bagaimana that's why the enduring capabilities di minggu ini ada 4, kalau teman-teman bisa bisa lihat di slide ya, dan juga kalau masih ingat dari Compassion You, pertama adalah kita eh, belajar dari insight activity pertama, bagaimana kita bisa memunculkan satu awareness bahwa kita sebenarnya bisa loh belajar dan move on, grow dari whatever setbacks yang mungkin kita pernah alamin. Kalau ingat insight activity-nya kan mengajak kita untuk contemplate ya, dulu kita pernah mengalami masalah situation apa yang setbacks kita, lalu ternyata dari sana kita bisa belajar sesuatu dari sana dan ternyata we grow out of it gitu. Jadi ini adalah enduring capabilities pertama yang kita aim di modul kali ini. Lalu kita juga belajar bahwa dari setbacks ini kita bisa menjadikannya sebagai kesempatan untuk kita coba gali-gali what values yang kita appreciate di hidup ini gitu. Seperti tadi kan Intan ada guide us through some small exercises kan ya, cari values segala macam gitu. Jadi eh, ketika kita menemukan masalah, sometimes it sort of like force us ya untuk try to connect with our values. Jadi ketika aku mengalami masalah ini, lalu what are my values, sehingga what should I respond to this kind of situations in regards with my own values, something like that. Ya, jadi dengan cara ini kita melihat again growth mindset bahwa setbacks itu bisa mengajak kita, it gives us an opportunity to reconnect with our own values gitu. Lalu enduring capabilities ketiga adalah again growth mindset, bahwa ketika kita mengalami situations yang setbacks, problems ya segala macam, itu sebenarnya bisa memberikan kita kesempatan untuk connect with with people ya, bahwa kita bisa belajar empathy dari sini. Kalau teman-teman ingat di Compassion You itu kan ada cerita ya mengenai, I can't recall the name, is it ada ya kan apa namanya, ada satu anak yang dia masuk ke sekolah baru ya kan, dia suka pindah-pindah sekolah, lalu ternyata di sekolah itu ada another cewek juga yang dia juga 3 tahun lalu dia pernah mengalami masalah yang sama, dan dia juga similar situations, dia merasa dia ketika itu juga sangat isolated karena pertama kali masuk ke sekolah itu. Terry and Stephanie ya, thank you Intan. Nah, lalu karena dia pernah mengalami that kind of situations, lalu dia jadi bisa mengembangkan empathy terhadap the new girl. Karena itu jadi dia that kind of vulnerability yang dia punya ketika itu mendorong dia untuk connect, grow empathy for someone else who experience the same experience yang dia pernah ngalamin. Jadi dengan cara ini, dengan mindset seperti ini, growth mindset, kita melihat oh sebenarnya permasalahanku itu it's okay karena ini bisa membuat aku bisa lebih connect dengan orang gitu. Nah, lalu yang fourth, enduring capabilities, kita belajar mengenai self agency, bahwa despite all the problems that I'm having, sebenarnya I still have the ability to take control and to think, to find solutions gitu. Jadi it's istilahnya self agency gitu. Jadi ini adalah 4 enduring capabilities yang kita belajar di modul kali ini. Summing up in one words, it's a growth mindset gitu ya. Lalu emotion timelines, Intan's favorite, everyone's favorite, isn't it? Jadi konsep dari emotion timeline ini ya seperti yang diceritakan minggu lalu kan dari Intan, bahwa basically when we encounter an event ya apapun itu, sebenarnya basically that event is neutral ya kan. Even someone scolded at us misalnya, even when we drop our wallet ya, atau even whatever misalnya, aku ingat dulu itu ketika kita training CBCT workshop ya sama Intan ya di Singapura, jadi it's quite berkesan juga padaku. Jadi Geshe-nya itu nampilin satu slide, ada orang nangis gitu, jadi zoom in mukanya lagi nangis gitu. So we were asked to try to, menurut kalian kenapa dia menang? Kenapa, apa yang terjadi? Kisahnya kira-kira apa? Gitu. So, ketika kita melihat orang menangis kan, of course kita langsung assume bahwa dia sedih, dia habis patah hati, dia habis
habis diputusin mantan or whatever, ada masalah dengan keluarga segala macam kan. Tapi ketika when the picture is zoomed out, ternyata apparently orang cowok itu lagi nangis karena dia sedang terharu dari lagi di in his wedding ceremony gitu sebenarnya. So this is one example kan bahwa uh, uh, satu event initially it is neutral, tapi dengan our predisposition ya, so to speak ya. Jadi apa-apa yang kemampuan kita assuming, kemampuan kita untuk menganalisa masalah ya, all these kind of predispositions, lalu dia men-trigger kemampuan kita untuk mengappraise situations, dan lalu kita muncullah apakah itu bentuknya emotions, apakah itu bentuk response, activity apa yang kita lakukan terhadap situation tersebut. Tadi kita langsung assume aja bahwa orang itu sedang sedih, sedang patah hati segala macam. And apparently ketika kita mendapatkan informasi baru, a broader view so to speak, lalu kita bisa mereappraise situation. Oh ternyata enggak, ternyata cowok itu sedang bahagia justru, so it's a happy tear sebenarnya. Nah, so emotion timeline itu based on that gitu ya. Uh, jadi dalam emotion timeline yang kita akan bahas di minggu ini adalah related dengan enduring capability study ya. Jadi pertama itu kalau teman-teman lihat di slide ya, pertama bisa saja ketika kita mendapatkan problems ya, perceived imperfection, failure, setbacks or whatever, mistakes and all, narrow views kita itu adalah, dan mind you bahwa mistakes ya, failure, setbacks itu adalah first arrow-nya kita ya kan. Sometimes we cannot avoid that ya kan. So it just happens because of life gitu. Nah, lalu yang kita ingin highlight di sini adalah the narrow views terhadap that situations ya. Kadang kita bisa merasa so overwhelmed, lalu kita merasa ini kayak benar-benar permasalahan urgent dan I cannot get anything out of it ya, there's nothing good that can come from this. Lalu apa yang membuat kita emotions kita munculnya itu adalah ya udah kita depresi, stres kan, kadang-kadang mungkin kita bisa irritated ya, lalu bisa marah-marah, bisa shut down, that depends on that person ya, apakah dia akan shut down atau dia akan lash out gitu. Lalu sometimes the other appraisal of narrow views ini kita bisa menganggap oh this is all bad ya, uh, uh, apa namanya, kenapa sih ini aku udah berusaha setengah mati, aku udah belajar, aku udah mempersiapkannya, hari H ketika aku presentasi ternyata slide-nya rusak lah or whatever, atau misalnya file saya hilang segala macam, so this is everything is bad. So what can happen, so maybe I will feel angry, even numbed ya. So maybe sama ya, jadi orang itu bisa retreat, atau dia bisa langsung exploded gitu ya, bisa explode gitu. So lalu another thing juga adalah narrow views kita kadang-kadang ya, there's nothing I can do about it ya kan. Jadi kayak sort of udahlah, mau jadi helpless, upset gitu. Nah, bagaimana kita menggunakan teknik cognitive reappraisal ini untuk melihat situations yang kita sebut sebagai broader views ya. Coba diklik kan. Jadi ini a broader view. Jadi ini juga related to the enduring capabilities 4 yang tadi itu ya. Yang pertama ini adalah bahwa despite all these mistakes, despite all these setbacks, sebenarnya this is where analytical meditations comes in play ya kan. That's why it is called analytical meditations, because sometimes it is hard for us to get into this kind of conclusion, apa namanya istilahnya, tiba-tiba muncul gitu kan, susah ya kan. Biasanya itu kita automatically adalah kadang-kadang munculnya adalah the narrow views. That's why kita perlu menggali-gali, dan itulah yang dilakukan kita di insight activity kita. Jadi we try to contemplate, to try to find apa yang bisa kita pelajari, lesson learned from our previous experience. Gitu. Nah, kalau teman-teman ngelakuin apa namanya insight activity pertama kemarin, when you find experiences, ketika ini kebetulan karena tadi di perjalanan pulang dari bandara, orang teman-teman lagi bicara mengenai ngambil mata kuliah ya, so I was just it just came to my mind. Dulu itu aku dulu suka kimia dari SMA ya kan, jadi aku ikut apa namanya pokoknya olimpiade kimia segala macam whatever gitu ya. So jadi ketika aku lulus sekolah, terus aku mau masuk kuliah jurusan, so of course aku mau masuknya teknik kimia gitu ya, teknik kimia.
Terus aku datang tes UMPTN ketika itu, aku nggak tahu Bianca, Natasha itu, I don't know, your generation masih kena UMPTN nggak? Kalau Bude mungkin udah SPMB, ya tapi Sipan Maru mungkin. Jadi apparently aku kan di Medan ya, terus aku ke Bandung untuk tes karena kalau itu mau ITB. And apparently I just found out di Bandung bahwa aku itu buta warna, partial buta warna. So everything collapse my dreams. Ternyata aku nggak bisa ikut ngambil kuliah kuliah kimia gitu. But tapi ya, so this is the inside activities that I did ya di fase pertama. Tapi kalau dipikir-pikir lagi ya, one thing leads to another. Akhirnya aku malah milih informatika segala macam ya kan. And it takes me to where I am today. So this kind of analytical meditations lah ya, bahwa oh ternyata sebenarnya I can learn or I can grow from these situations gitu. Maybe saat ini ketika kita sedang mengalaminya, maybe we lack that capacity at the moment. That's why we need to learn these skills while we are not in the dysregulated situations. Ya kan, supaya jadi to get us familiarized with this kind of mindset gitu. Jadi kalau setelah begitu, lalu kita bisa lebih take steps forward, bisa act proactively gitu. Itu ya. Lalu broader view yang kedua ini relating to enduring capabilities yang kedua dan ketiga, yaitu bahwa sebenarnya I can find meanings, I can find opportunities dari situation setbacks ini. Apa yang bisa aku lakukan? Satu, aku bisa connect with my value, or I can connect with other people. Jadi kita menggunakan our setbacks to think like that gitu, bahwa dengan kesempatan ini, so it becomes a kesempatan bahwa I can use this to connect with my value, or I can use this to connect, empathize with people gitu. Lalu dengan cara seperti itu kita bisa belajar again, kita belajar tracking. How do I feel when I try to think like this? Lalu how does it relate with my body? Does it makes me better or not gitu in terms of emotions and bodily sensations gitu. Jadi setelah aku mengubah my broader view, my mindset gitu, to look at things gitu. Lalu yang broader view yang ketiga adalah bahwa I can do something. Ini juga adalah antidote dari tadi yang ketiga, bahwa I cannot do anything. Dan ini relating to enduring capabilities keempat, bahwa sebenarnya I can explore many possible solutions gitu. Jadi ini adalah emotion timeline yang kita latih di modul kelima ini, gitu. Mungkin sementara begitu ya dari aku. Sekarang mungkin dari teman-teman ada anyone mau sharing kah terkait dengan ini? Ada yang misalnya nggak paham, atau misalnya anyone has tried the formal practice, informal practice, whatever it has come up gitu. Silakan mungkin. Atau Intan mungkin ada mau tambahan juga boleh monggo Intan. Nggak sih, nunggu dari teman-teman aja gitu kan. Kalau kalau for me sih, eh ya I do have some of the setbacks yang terjadi, yang when I look at lagi gitu kan, kayak mungkin kejadian setahun 2 tahun yang lalu, when I look at, oh, and really one thing lead to another ya gitu kan. Oh ternyata something good can come out of it anyway gitu. So yeah, I think that's why I like this emotion timeline exercise. Mungkin dari teman-teman yang lain ada yang mau di-share, mungkin some of us have experienced something yang memang a setback, a mistakes, and then tapi sekarang setelah dipikir lagi mungkin oh there's something good can come out of it, or it's something that I can learn from the setbacks. Sharing is also good untuk maybe we can look at it this way, bahwa sharing also good sometimes to help other people, our friends gitu. But teman-teman ngerasain nggak sih bahwa sharing-sharing debrief yang diberikan oleh Luis, Ravi, May, Tony, sebagainya di Compassion itu kadang-kadang kita nyontek ke situ, lihat oh iya ya ternyata bisa begini, and it kayak membantu kita ya, oh ya ternyata aku juga. So the way I relate to that, then it give me examples, dan okay aku bisa thinking about my own situations in that perspective gitu ya. So it's a jadi kalau bagi teman-teman yang apa namanya, this is also how we can look at it. Jadi kalau ada yang mau sharing juga boleh, dengan maybe bisa maybe some giving some inspiration for us
Atau anyone yang misalnya belum pernah bicara sampai sejauh ini, maybe you can also this is an opportunity to step up ya berarti istilahnya ya. Silakan silakan. Maybe I can add a little bit, or I just want Oh to ya, share yes. something. Thanks, Jigme. Yeah. For me, is actually basically we learn from our experience, but then we learn so much more from bad experience. We don't learn so much from good experience. It gives us nothing. It just gives us, we become spoiled and everything. So I always say those who support you give you strength, but those who harm you brings you to maturity. So we'll never get mature by good experience. Never, never, ever. But we can only grow from challenges only. We will never, ever, never, never, ever will grow from good experiences. Thank you. Thank you, Jigme. Thank you very much. Interesting ya sebenarnya. Kalau aku pengen coba spark a debate di sini ya, because karena kita mungkin one generation ya, Jigme. So I totally 100% agree with you ya dengan ini ya. Tapi aku karena nggak kenal semua orang di sini secara umur dan generation. What about the younger generations? How do you feel about what Jigme said? Do you relate to that bahwa problems make you stronger, make you mature, um, or do you think it as a threat or anything gitu ya? Karena kan ini salah satu kayak apa istilahnya ya, debate ya, apa namanya itu, kayak intergenerational debate ya, something like that gitu ya, this kind of understanding ya. Kalau aku amatin kayak di sosmed, kalau macam in general gitu, people. Does anyone have any other perspective? Maybe atau anyone yang udah punya anak gitu ya. Uh, uh, Bagaimana? Mungkin kayak sebagai orang tua, mungkin aku punya that kind of understanding. Aku setuju dengan Jimmy, tapi anakku nggak bisa digituin misalnya. Any experience about that? Wanna share? Gini, kalau udah punya anak itu, kita selalu gini ibaratnya, dulu ketika saya muda, saya merasa saya ini iPhone 16, bapak saya iPhone 5. Nah, sekarang saya menjadi iPhone 5, anakku menjadi iPhone 16. Jadi terkadang, ya generasi gap, kadang-kadang nggak paham. Kita mencoba paham aja nggak paham. Nah, itu terkadang kan kayak merasa, ya ini mungkin aku sedang, misalnya kalau sedang butuh drama, mungkin ini tak jadiin drama. Tapi kadang-kadang suka merasa, aku ini salah nggak ya caranya. Nah, ini kadang-kadang juga menjadi challenge. Kalau aku loh ya, mungkin paling punya anaknya paling masih kecil mungkin ya. Kalau yang punya anak masih di bawah ABG itu permasalahan masih gampang. Tapi ketika kita sudah punya anak yang sudah punya duit sendiri, nah itu juga permasalahan yang berbeda lagi, gitu loh. Nah, omongan Jigme yang tadi bahwa kita grow dengan pain itu benar, benar. Ibarat ini literally saja. Kalau aku nggak masuk ICU, kena serangan jantung, pasang ring 2, yuk diabetes, harus pakai insulin, ya mungkin aku tidak akan aware dengan healthku. Aku masih makan sate kambing, durian gitu. Nah sekarang enggak. Nah ini yang tadi bahwa kita itu learn from pain itu benar. Dan umur sebenarnya. Learn from umur itu tambah benar lagi. Jadi ya ketika saya di bawah 30 ya tidur jam 3 jam 4 nggak menjadi masalah. Nah sekarang aja jadi masalah. Jam segitu udah ngantuk sebenarnya. Nah itu loh. Tapi maksudku sebenarnya aku tidak bilang untuk kita setiap umur setiap ini pasti punya isunya sendiri. Ya kalau kita dulu mungkin karena tidak ada internet pilihannya sedikit. Sekarang dengan pilihan yang sangat banyak sebenarnya juga masalahnya sama.
Begitu. Yes. Ini menurut saya yang anaknya sudah gede. Setuju. Yes, Mungkin yes. tambahin sedikit gitu, mungkin sedikit point of view. Kalau aku pribadi sih agree dengan Jigme dan Johnson ya gitu kan. Emang kita belajar lebih banyak dari setbacks atau failure, mistakes dan lain sebagainya gitu kan. Dibandingin kayak kita happy-happy aja and then what we learned. Tapi mungkin tuh bukan masalah generasi mungkin. Mungkin bukan masalah generasi. I think mungkin kayak yang generasi di bawah-bawah siapa sih? Bianca, Natasha. Mungkin juga merasakan hal yang sama, ya enggak? Ya enggak? Udah gitu. Tuh kan. Mungkin juga hal yang sama gitu. Jadi itu bukan masalah poin, mungkin bukan masalah point of view generasi, is a human truth. Cuma bedanya yang emang sudah lebih sepuh, lebih senior-senior ini, permasalahannya makin banyak. Karena udah bertahun, 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 masalah makin banyak. Jadi learningnya juga makin banyak gitu kan. Jadi lebih wise lah bisa dibilangnya kayak gitu. Antara wise atau putus asanya itu udah Terima aja udah gitu. lebih lumpuh gitu. Udah didiemin aja masalahnya gitu. Iya, iya, iya. Tapi really interesting point of view sih. Sebenarnya benar nggak sih kita tuh nggak bisa belajar dari yang namanya something positive situations gitu. Benar nggak sih kita nggak bisa belajar? Apa kita kurang aware aja? Atau is there anything good that anything? Sebenarnya bisa kalau kita punya kesadaran Nah, gitu. Karena ini ya yang aku sangat sadar sebenarnya sejak aku kecil itu bapakku kan galak banget dan melatih aku yang namanya disiplin. Disiplin. Nah, itu ya aku tahu itu hal bagus. Ya, ya ibu kita kan mengatakan ketika muda diatur nggak mau, tapi ternyata tapi tetap dilakukan kan dengan itu. Nah, itu learning. Learning itu bisa kalau hmm, kita aware sebenarnya. hmm, Seperti saya bilang kalau orang bilang oh Bude tarotnya bagus, saya tahu banget itu juga karena saya punya disiplin tinggi dalam melatih tarot saya, misalnya gitu. Nah itu bisa sebenarnya, cuma kan kadang-kadang tidak sadar itu masalahnya, ya kan? menarik, So menarik. awareness ya, it's very important. Iya, balik lagi kan sebenarnya ke awareness. Gitu. Tanpa adanya awareness, kita nggak bisa melakukan apa yang namanya compassion. But talking about learning and growth, it also depends on what level we talk about growth and learning. Of course, we can learn from both positive and negative experience or good and bad experiences. But then from good experience, maybe you can just validate your insight, validate what you believe in, those kind of things. But from my opinion, you will not get mature from good experience. You'll only get maturity. Yeah, we talk maturity. Growth learning, you can grow, you can learn from anywhere, but you can only mature from pain. Ya setuju. Biasanya kayak gitu sih ya. Katanya Iya. banyak Ada pendapat lain nggak? Ya. Thanks, Jigbe. Ya, ya, ya. Tasya, Setuju itu. Aku tadi say pengen something. sedikit juga sih. Oh, Natasha, ya, ya, silakan Iya, go ahead. lebih ke nggak mungkin kayak kalau dari aku ngerasanya si emotion timeline itu I think yang kita perlu highlight juga adalah uh, because it is exactly a timeline. Jadi I think more often than not itu tuh nggak bisa instan gitu. Kayak aku ngerasa aku setuju banget sama poin bahwa kayak painful experience atau negative experience tuh justru bisa kasih kita pembelajaran lebih biasanya. Tapi for me it takes time gitu. Bahkan kayak aku ada satu pengalaman yang pas ngerjain modul, aku inget-inget tuh kayak it takes I think more than 5 years for me to realize sebenarnya hasilnya tuh ini gitu. Kayak sebenarnya dengan pengalaman itu bisa sampai titik ini, tapi it takes year for me to realize that. Gitu. Jadi kayak I think give it time juga, kayak nggak bisa instantly kita langsung oke kita appraise our emotion terus kayak to think in a broader perspective gitu. Itu menurutku sih. Terus kalau yang tadi yang positive experience tuh bisa kasih kita pembelajaran juga atau enggak, definitely bisa. Tapi kayaknya sebagai manusia we tend to remember the negative experience more dan kayaknya tuh lebih it lasted longer gitu impressionnya. Jadi kita lebih ketempa sama yang negatif compared to positive gitu sih menurutku. That goes the negativity bias ya gitu kan. Balik lagi ke situ. Johnson nih kayaknya banyak banget yang mau diskusi nih. Apa kita langsung ke breakout aja deh. Habis itu kita diskusi. Boleh.
Gimana? Boleh? Boleh, Ah, silakan. Ya. Langsung kita deeper dive ya. Nanti iya. bisa diskusi di breakout room. Nanti kita ketemu lagi di grup besar lagi untuk bahas lanjut lagi. Silakan, Oke. silakan. Ini banyak soalnya yang kita mau share di sini. Kita mungkin langsung ke deeper dive activity aja kali ya. Nanti kita diskusi lebih banyak lagi. Menarik nih. Oke, kita goes to the deeper dive activity. Eh, can ada beberapa pertanyaan sebenarnya yang buat deeper dive kali ini gitu kan. Sama aja sih yang kita udah discuss juga sebenarnya gitu. Jadi kayak pertanyaan nomor satu, just if you can like do some journaling, mungkin bisa ditulis-tulis atau just like think in your head. Think of the time when you initially view setback of challenge with one of the narrow appraisal, but later reappraise situations by taking on one of the broader views. Jadi kita pikirin kayak ada nggak sih situasi apa nih exactly ya in the past gitu yang kita tuh mengalami suatu challenge gitu, mengalami suatu masalah atau setback dan kita menggunakan si narrow view itu tadi tuh, narrow appraisal gitu tadi gitu. Yang kayak only me yang apa sih namanya yang mengalami ini gitu kan. It's nothing I can do pada saat itu ya gitu kan. Tapi kalau kita pikir-pikir lagi kayak Natasha tadi bilang gitu kan, kita lihat lagi kita reappraise the situations ternyata kita bisa reappraise using the broader views nih, gitu. Think about one of those moment, gitu. Coba ada nggak sih situasi di hidup kita tuh yang pernah seperti itu? Mengalami setback, pakai narrow view, and then we reappraise nih, berhasil untuk reappraise menggunakan broader view and it affect our emosi dan juga perilaku, gitu. Maybe take 1 minute to think. Nah, pertanyaan nomor 2. Itu kan kalau pertanyaan nomor 1, eh, suatu situasi yang sudah pernah kejadian gitu, in the past gitu kan, where we manage to do the reappraisal, dari narrow jadi broader view. Pertanyaan nomor 2, let's look at our situation right now. Kayak, ada nggak sih any challenging situations atau setback atau anything yang kita lagi alami sekarang, yang kira-kira bisa benefit nih apabila kita menerapkan si reappraisal itu tadi dari narrow view ke broader view. Si berarti from the past kita ngelihat yang sekarang, oh situasi apa nih yang sekarang lagi benar-benar kita jalanin, it happen in our life, currently happening in our life, and then maybe I can do the same exercise nih, changing our view dari narrow to broader views. And who knows, it might change our outcome. Just a reminder, narrow view kayak misalnya kayak dari situasi yang there's nothing good, semuanya it's all bad nih, nothing good out of it, nothing I can do. Tiba-tiba kayak kita bisa kayak mengubah menjadi broader view. Oh, actually I can learn something from it. Terus ya, kalau dipikir-pikir lagi, ternyata it connects me to my values ya. Tadi ada compassion, ada wisdom, tadi yang top 5, compassion, wisdom, freedom, devotion, awareness. Juga ada self agency, saying that actually I can do something out of it. Oke? Alright, so kalau udah kira-kira tahu, kita masuk ke breakout session seperti biasa, mungkin total sekitar 8 menit masing-masing. Punya kesempatan buat saling sharing 2 menit. Kalau ada sisa mungkin 2 menit kita saling small group debrief within the small group. Mungkin ada common theme, common insights, and questions. Nanti kita bisa, setelah itu kita balik lagi ke bigger room. Coba ya, ntar kita breakout dulu. Berapa grup ya jadi ya? 3 ya? Oke, 3.
tiga empat berarti ya, 3 grup ya. Mm-mm. Pindah-pindah dulu sebentar. Sebentar ya. Biar orangnya nggak itu-itu aja. Oke, see you in 8 minutes. Jam berapa nanti kita tarik ya? Ti- tadi 25 kan, berarti di 33. Iya, berarti 32 tarik ya. Mm-mm. Ah, Bentar ya, aku ke kamar mandi bentar. I'm back. back. Duh, tenggorokan gue kayaknya makin parah. Hei, nah, Johnson lo hilang. Gua tadi kepencet breakout room-nya invitation lu, terus masuk ke grup tadi si Budi lagi ngomong. Pasti Langsung Budi, buru-buru keluar lagi. pasti dia kurang waktu lagi. Iya. Inilah apa namanya? Jangan di apa? Mm-mm. Jangan digoda untuk ngomong, biar kasih orang lain ngomong. Iya, iya, iya. Nanti gue remind lagi di step up, step back deh ya. Heeh.
Bentar, gue ambil minum dulu. Si Tessa, ya udah Yes, dengerin. yes, yes, yes. Apa? Apa, apa? Apa? Tessa kenapa? Opungnya baru meninggal, makanya dia agak-agak pasif gitu. Oh, Jadi ya udah biarin, oh, just ya, let. ya. Opung. Oh, orang Batak ya dia ya? Batak. Ah, I see. Bentar ya, gue ambil minum. Hmm. I don't think you can do on time lagi deh nih. Definitely. Dia kalau mau praktek cepat-cepat aja lah. Nanti apa ya? Coba gue lihat apa yang bisa skip ya. Lu langsung aja kan berarti kan nggak sequence. Iyalah. Buset dah. Hmm. Oke, 1 menit lagi. Gimana sih kalau gua broadcast? Kalau kalau di meditation scriptnya berarti kalau yang langsung itu yang mana ya? Yang bawah, langsung bawah. Jadi nggak usah ngikutin sequence-sequence yang di atas. Jadi kayak mau settling dulu, langsung yang ke bawah itu terakhir. Gue belum buka sih. Jadi setting langsung loncat aja ke 5 gitu ya. Iya, heeh. Balik. Welcome back. Kurang lama. Oh, Budi bilang udah lama mulu. Oke, kita sharing lagi kalau gitu. Mungkin sebelum sharing kita ingetin lagi step up dan step apa namanya? Step back, step up dan step back. Jadi ini kesempatan buat teman-teman yang memang belum sharing. If you would like to share, silakan, monggo. Eh, dipersilahkan. Waktunya ada. Mungkin teman-teman yang sudah sering share bisa mungkin step back sedikit untuk memberikan waktu dan kesempatan buat yang lain. Sebenarnya saya masa ada persamaan dengan tes tadi, cuma beda generasi. Jadi saya pernah punya dapat beasiswa kan, pertukaran pelajar setahun tuh di New Zealand. Itu tinggalnya di desa, kayak di film Forrest Gump itu. Rumahnya ya persis kayak gitu. Mana deket gereja, ada kuburan, takut. Zaman dulu kan nggak ada telepon, nggak ada apa-apa itu pakai surat dan itu. Nah, dari situ tuh sebenarnya aku belajar satu hal besar ya. Masalah itu ya, apapun ya,
itu kalau mau kita stres mikir sampai jebot kepala kita, itu tetap ada masalahnya. Jadi di situ saya belajar untuk ngadepi, ngadepi gitu, dihadapi gitu. Dan selalu mencoba melihat hal bagusnya. Hal bagusnya ya saya berani nekat dengan bahasa Inggris saya yang I know you know let's go itu ya aku presentasi sama orang New York karena ya pokoknya I know you know let's go gitu. Nah di situ itu menempa aku ya jadi sampai detik ini itu membuat pelajaran yang besar sekali karena saat itu tuh gini loh aku kan nangis mau pulang gimana nggak bisa pulang gitu loh ya setahun dihadapin jadi itu yang membuat aku akhirnya punya punya mindset keberanian sebenarnya ngadepin masalah seperti halnya ketika aku pindah Ubud meninggalkan semua Jakarta mulai dari itu karena pengalamanku umur 17 itu yang ini kan nanti ada ujungnya jadi aku tuh selalu percaya bahwa apapun itu pasti ada ujungnya cuma untuk menemukan ujungnya itu hanya waktu itu kadang cepat kadang lama gitu aja itu Hmm. aja sharingku sih. Menarik ya Bude ya. Jadi kayak I like the way you say kayak masalah akan tetap ada. Bener banget sih gitu kan. Iya nggak? Yang lain setuju nggak? Masalah akan tetap ada. Masalah itu adalah the first arrow kalau kita ngelihat di emotion timeline gitu kan. The first arrow, something that we cannot avoid gitu kan. Tapi yang kita rubah kan sebenarnya the second arrow-nya kan yang sebenarnya kita bisa rubah. Nah, tadi mungkin belajar dari yang Bude bilang gitu kan. Dengan mengubah melihat situasi pada saat itu yang siapa sih namanya tadi Bude? Tadi apa let's go? I know you know let's go itu I know you pokoknya know let's go gitu kan. With up gitu. I know you know let's go gitu kan. Sebenarnya kita belajar bahwa karena masalah masih tetap ada, makan ada juga tuh anyway kan. Tapi kita belajar bahwa there is always something I can do, ya kan? There's always something I can do. Masalah akan tetap ada kok yang bisa gue tetap kerjain. Itu mungkin balikin ke mm, enduring capabilities keempat ya. Jadi kayak strengthen the self agency gitu kan. Knowing bahwa there's always something I can do karena we know that masalah akan tetap ada gitu kan. And it gives us confidence. Kayak bring it on. Tetap aja pasti ada kok solusinya gitu kan. Ada yang setuju nggak nih sama apa atau mau nambahin point of view-nya Bude gitu. Masalah tetap ada tapi it give me self confidence. Also like self agency. Ada yang mau nambahin atau mungkin ada yang punya different experience? Kira-kira setback udah berhasil, oh berubah jadi apa sih namanya tuh broader view, and then how it feels setelah berubah our view gitu, how it feels, we have how it feels in our like secara emosi gitu, or in our body. Mungkin aku boleh tambahin dikit ya, Mbak Intan. Tadi aku cerita di breakout room, the setback that I experienced itu ya ada lah. Dan maksudnya kayak I experience something yang aku ngerasa itu one of the biggest setbacks of my life, and I couldn't forgive myself at that time. Terus udah. Nah, during this exercise aku berpikir, aku sebenarnya nggak menerapkan any of those views waktu itu terjadi ya. Tapi sekarang kalau aku look back, oke, I survived gitu. Maksudnya back then I thought it was the end of the world. Terus kayak there is no possible way I can survive after this. And then aku tapi ya hidup kan terus berjalan. Ya udah aku jalan-jalan. And then when I look back, oh I've come quite a long way gitu. Jadi mindset aku sekarang jadi kayak oke, anytime I feel like my world is ending, faktanya this is not the first time gitu. It's happened before, maybe twice before gitu. And I didn't like I didn't meet the end gitu loh. Maksudnya kayak even if aku setiap hari ya udah aku nggak tahu harus ngapain, aku belum nemuin solusi sampai sekarang, aku jalanin aja. Aku jalan terus-terus aja gitu. In that literal sense. Karena kan kalau nggak ya aku nggak punya pilihan tuh, aku nggak bisa diem aja gitu. Gitu sih. I don't know if that makes sense ya. Kayak iya jadi masalah datang terus tapi aku juga tanpa power yang ekstra gimana-gimana dengan hidup ya aku survive gitu. Make sense gak ya, Hmm, Mbak? totally make sense. Coba gue kasih love dulu. Ntar, mana love-nya? Nah, totally make sense sih kayak ya hidup terus berjalan kan gitu. Life goes on. Kayak that's what we can do gitu.
kalau misalnya kita lihat kayak I like your point of view gitu, kayak misalnya eh setelah kita lihat-lihat, toh dulu juga gue punya banyak masalah gitu kan, but yet I survive, I'm still here gitu kan. Jadi kayak that the words of okay, been here, done that, I've been in the worst situations, it actually makes us stronger. That everything that yang datang nih, semua challenge yang datang ke kita gitu kan, oh, there is this opportunity or there is this possibility, we can always go through it kok. Yeah, maybe it's hard right now, but learning from our past experience, we can always like go through it gitu kan. But now mungkin dari CBCT we have greater awareness gitu, right? Gitu kan. Mungkin pada saat itu belum bisa menerapkan kayak narrow view jadi broader view. Maybe what after we learn that we can like start dikit buat mulai menerapkan that broader view. Hopefully it will be apa namanya, help us get, you know, get to the destination faster gitu. Oke, thank you Bianca for sharing. Any other point of view? Kasih love juga. Ada point of view lain yang misalnya, oh, yang current situation, coba. Tadi kan in the past semua nih. Kalau misalnya sekarang lagi ada current situation apa ya, yang maybe I can benefit from this teaching, this practice gitu. Mungkin lebih sulit ya kita membayangkan apa yang terjadi sekarang ya dibandingkan dengan yang udah learning from the past gitu, kayak apa mungkin ya we need to think true about it, kayak bener-bener kayak kita analytical lagi, do the analytical meditation, apa sih sebenarnya yang lagi kejadian sekarang, how it affects me, my emotion and my body gitu kan. Mungkin what we need is that gitu. Kalau in the past it is easier, maybe we can still remember bekas-bekasnya, luka-lukanya masih ada gitu kan. Sekarang kita masih bleeding gitu mungkin ya, gitu. Kalau nggak ada, aku bisa. Oh, boleh. Tetangga, Kenapa tetangga? I shared on the breakup room. I said it's like living in Ubud, like where the street very narrow. It's just always parking always a problem. I have car, so it's just like always the tanga. My neighbors always park wherever. So it's always kind of annoying for me. It's like, but so it's very everyday. Not really every day, but it can happen anytime. So that is how then need to be more. I never learned this when I was in Jakarta. Just in Bali, in Ubud, I need to be more patient, practice this compassion. Everybody wants to be happy. Everybody's selfish anyway. They never think about anyone else. They just park anywhere they want. So it's just like everybody wants to be happy. Everybody do not want to get suffering. So that's really the current practice every day. Interesting. So the broader view yang you implement dari tetangga yang itu adalah they just want to be happy, just Yeah. like bisa dibilang just like me, they just want to be happy. That's one thing yang I like juga sih sebenarnya. The word just like me. If you have like this challenges, kayak misalnya Jikme dengan tetangganya, kita dengan I don't know, mungkin our colleague kayak gitu ya, yang mungkin annoying di kantor gitu kan. Ya, maybe you can think about, okay, just like me, they just want to be happy, they just want to keep their peace, let's say, bisa gitu kan. So it give a sense of understanding. It's common humanity understanding. Oh, so we kind of know what he feels gitu. It doesn't mean kita membenarkan atau gimana, but at least we kind of know what he feels gitu. And gives a sense of empathy at the very least. Thank you, Jikme. Semoga urusan tetangga kelar. Haha. With compassion. Oke, ada yang mau share lagi? Kalau nggak ada, mungkin kita bisa move on ke formal practice ya. Gimana? Kayaknya Alright, kita harus formal practice ya. Ini alright. kayaknya kalau kita dinilai kayaknya kita paling buruk nilainya di time management sebagai fasilitator kami. Ya,
minggu kita selalu bilang, what do you feel gitu kan? Yang salah apa? Oh, time management. Oke, mama praktis. Soalnya topiknya menarik, jadi menarik untuk diskusi. Iya, setuju Bude, setuju Bude. Kita self reflection ya. Alright. Okay, so setelah apa namanya ini kan discussion itu pasti ini ya, make our minds itu kan geraknya cepet ya, apalagi kalau menarik ya. Jadi kita coba sekarang coba settling lagi dan kita akan coba formal practice kita, hopefully nggak terlalu lama ya. I think supposedly itu maksimal 10 menit. I'll try to see whether we can cut it short a little bit from that ya. Karena kita juga running out of time. Seperti biasa, karena ini analytical meditation ya, dan kita kan akan diajak untuk mengingat kembali some bad experience, karena itu akan menjadi bahan kita untuk menganalisa. Jadi jangan pesannya adalah jangan try korek-korek memori yang too activating supaya nggak apa namanya, jadi try to find something yang kita masih merasa comfort to work with gitu ya. Uh, jadi always know what's your comfort level untuk do this kind of analytical meditations. Dan kalau misalnya memang merasa dysregulated during the meditations, you're always welcome to like go back to the previous exercises kayak moment of nurturance atau grounding, or you can even stop misalnya kalau merasa too overwhelmed gitu ya. Ya, Oke. So mari kita mulai ya. Seperti biasa kita ambil beberapa waktu untuk just find a comfortable posture. Jadi try to find a balance ya, supaya kita nggak too slouchy ya, nggak terlalu letoy jadi ngantuk, tapi juga jangan terlalu tegang. Jadi biasanya adalah give some minimum tension ke punggung supaya agak tegak sedikit, supaya nggak jatuh, tapi juga jangan tegang. Lalu try to connect with your body and your feeling at the moment. How are you feeling right now? Kalau misalnya ada merasa tegang di bagian tubuh tertentu, silakan boleh digerak-gerakkan sedikit untuk melegakannya. Lalu kita ambil beberapa nafas dalam ya, to settle ourselves. Ketika inhale, kita boleh bayangkan udara penuh dengan oksigen masuk ke tubuh kita, pelan-pelan masuk ke dalam tubuh kita, ya, energizing us, infusing our entire being. Lalu ketika kita exhale, kita boleh bayangkan pelan-pelan kayak our tension, our worries itu kita hembuskan keluar. Let's do it by ourselves a few minutes. Lalu, kalau sudah ready, kita coba ambil beberapa saat ya untuk coba ngecek lagi keinginan kita, our deep desire, bahwa kita ingin sebenarnya kita mau bahagia dan kita nggak mau menderita pada dasarnya. Is that true? Connect to that understanding. Lalu jika iya, kita juga coba pahami bahwa meskipun kita memiliki keinginan seperti itu, tapi at times, kadang-kadang, kita mungkin do something yang tidak sesuai dengan yang kita mau tadi. Kadang-kadang maybe we are too harsh toward ourselves, sehingga kita secara tidak sengaja membuat kita sendiri menjadi penderita. Is that true? Lalu coba take some time to reflect. Biasanya, kalau sesuatu berjalan gak baik, what do I do to myself? Biasanya kalau misalnya terjadi aku melakukan kesalahan, I do something wrong, ya, biasanya aku merasa apa?
ketika itu terjadi. Lalu aku biasanya merespon dengan cara seperti apa ketika itu terjadi. Kita coba ingat-ingat bahwa kesalahan, setbacks, ya, itu sesuatu yang alami, dan feeling kita yang muncul yang nggak enak itu, yang ketika setbacks terjadi, frustrations and everything, itu juga pada dasarnya natural, alami. Kadang-kadang kita bahkan secara nggak sengaja, karena kita autopilot mode, kita maybe fanning the flames, ya. Kadang-kadang merugikan diri kita, the way we act terhadap permasalahan tersebut. Ketika itu terjadi, that situations may seem like 100% negative or unchangeable. It feels like there's nothing we can do. Oleh karena itu, coba take a few moments to reflect. Apakah itu benar? Seperti itu halnya. Bahwa masalah ini memang really, really bad and unchangeable. 100% negative. Coba pikirkan satu experience, satu momen di masa lalu ketika kita mungkin gagal melakukan sesuatu, tapi akhirnya kita berhasil pick ourselves up again. And eventually kita got through it and succeeded even. Kira-kira coba teman-teman ingat challenges-challenges yang terjadi ketika itu. Sebenarnya apakah benar dia justru memberikan satu ruang, satu kesempatan bagi kita untuk belajar dan untuk bertumbuh? Benar nggak seperti itu? Coba diingat-ingat certain knowledge, certain wisdom yang kita peroleh ketika kita menghadapi that difficult experiences. Ya kan? We have learned a lot from that. Ya, memang nobody likes to have difficulties, right? Tapi kadang our most challenging moments justru bring out the best in us. Dia bisa bantu kita untuk melihat apa yang sebenarnya kita inginkan, apa yang sebenarnya kita benar-benar value. Menghadapi kesulitan, kadang-kadang justru bisa membantu kita menemukan tujuan-tujuan hidup kita yang kadang-kadang mungkin ketika kita terlalu nyaman, kita lupa melakukannya. Coba ambil beberapa waktu untuk menganalisa your own challenges from this broader perspective. Apakah ada setbacks-mu yang telah membantumu bisa menemukan greater feelings of purpose or meaning? Apakah your difficult moments justru memberikan satu kesempatan untuk berlatih empati dan connect to people yang mungkin menghadapi similar setbacks? Kalau benar bisa begitu, how do you feel about it? Kita nggak selalu memiliki pilihan ataupun kendali
terhadap situations di sekeliling kita. Tapi kita bisa belajar untuk tumbuh dan melatih kemampuan kita untuk melihat, menghadapi, dan merespon terhadap situasi tersebut. Benar nggak? Coba pertimbangkan kemungkinan bahwa kalau aku memang bisa grow, bertumbuh dari these difficult situations, bagaimana perasaanku saat ini ketika berhadapan dengan my current challenges? Is there a shift? Apakah pemahaman ini bisa membuat kita bergeser dari perasaan putus asa? Jika memungkinkan, coba kita duduk dan menikmati satu perasaan bahwa aku bisa lebih pede dan aku bisa lebih berani menghadapi masalah karena I have this self-agency to choose how to respond. Kita boleh bayangkan bahwa this certain confidence and courage, because we can feel in this way, itu seolah-olah ada cahaya di jantung hati kita. It is empowering. Lalu kalau mau, ketika kita tarik nafas, kita bisa bayangkan cahaya ini semakin terang, semakin luas, memenuhi satu tubuhmu. Seluruh tubuh kita dipenuhi oleh cahaya confidence and courage ini. Lalu see what happens with your body and your emotions. Lalu terakhir, refleksikan juga betapa sangat membantu ya kalau kita bisa melihat all the ups and downs of life dari perspektif yang lebih luas seperti ini. Dengan bisa melihat seperti ini, apakah ini bisa membantu my well-being and also my healthy relationships with others? Lalu sebagai penutup, kita dedikasikan latihan kita hari ini kepada siapapun yang membutuhkan, ya, whether it is physical health ataupun mental well-being, terutama mungkin kepada orang-orang yang sedang berada di kondisi perang di sana. We dedicate our practice for them. Semakin luas our dedication to everyone in this earth. Lalu kita tutup untuk dengan cara membuat sebuah komitmen, sebuah intention, bahwa aku akan berusaha berlatih this kind of skills and insight di dalam kehidupanku sehari-hari. Lalu kita boleh kembali ke ruang kelas kita. Thank you. Thank you, John. Okay, kita sudah how long have we stretched ourselves? Only have 1 minute to 9. Ya, sepertinya itu ya kita how do you want to conclude, Intan? Silakan. Iya, I think mungkin kalau misalnya dari teman-teman, I don't think we have time to discuss more about the formal practice sekarang. Tapi kalau misalnya teman-teman have like
feedback atau komen atau mungkin pengalaman yang mau di-share atau mungkin challenges in doing formal practice. Aduh susah banget sebenarnya mikirnya atau gimana. Mungkin bisa dilanjut di WhatsApp grup aja ya. Kita bisa discuss more di situ. Nah, mungkin sebelum kita tutup reminder sedikit ya. Bentar, let me share the screen. Ah, kok hilang? Sebentar, sebentar. Hilang. Hmm. Nah, sedikit reminder. Hilang. Nah, bisa kelihatan ya? Kelihatan nggak? Oke. Eh, minggu depan kita off ya, teman-teman. So, minggu depan karena itu adalah liburan hari raya, jadi kita off dulu 1 minggu. Pas banget sebenarnya kita nyelesain semua modul 1 sampai 5 in one set gitu kan. It's all about all inner being, inner dari sisi kita. Mulai dari modul ke-6 sampai modul ke-8 is all about how to expand that we have learned all self-compassion yang kita sudah cultivate to expand to the wider gitu kan, the wider circle, ke orang lain nih, mulai itu dari orang lain dan ke sistem gitu. Nah, karena mungkin minggu depan kita off, mungkin reminder aja buat teman-teman ada homework sedikit di sini. Buat yang belum menyelesaikan modul 1 sampai dengan modul 5, mungkin kita punya waktu sedikit, 1 minggu lebih ya gitu kan, untuk coba kita selesaikan dulu. We have all the tracker loh sebenarnya, yang mana-mana udah sampai mana. Jadi ketahuan udah sampai mana, ini belum nih gitu kan. Feel free to try to finish until paling nggak sampai 5, and then nanti kita ketemu lagi sampai 6, kita ketemu lagi di hari Minggu Maret 29 di waktu yang sama. Gitu ya. So don't forget, during this holiday, dimanapun kita berada, try to practice everything that we have learned, the formal practice, informal practice, dari modul 1 sampai dengan modul 5, and then we finish everything, all the modules yang ada di Compassion You, paling nggak sampai modul 6 pada saat kita ketemu lagi, Sunday, 29 Maret, kita sudah selesai sama dengan modul 6, gitu. So, we wish you a very enjoyable dan peaceful holiday. Happy birthday buat anaknya Bude. Terima kasih. Oh, Ya, semuanya lancar, nggak ada halangan apapun selama liburan. Kita semua bisa balik lagi fresh kembali gitu ya. Ya. Terima kasih Intan, Johnson, dan terima teman-teman. kasih. Terima Next, kasih Bude dan Terima teman-teman Jigme kasih semuanya. semuanya. great discussion. Bye. 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 Thank you, Bye. Johnson, Intan. Thank you all. Bye. Bye.